Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan senantiasa bersyukur ini membuat kita mendapatkan kelipatan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita, barangkali kadang-kadang kita tidak bisa memaknai apa semestinya yang dimaksud dengan hidup ini. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Allah mengklasifikasikan manusia yang ada di muka bumi ini paling tidak ada 3. Pertama, manusia yang memang hanya mempercayai bahwa hidup itu hanya ada di dunia dan tidak ada lagi hidup setelah dunia ini. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka-mereka yang mempercayai adanya akhirat. Artinya ada kehidupan setelah hidup hari ini, tetapi mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat itu. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang meyakini bahwa dunia akhirat adalah satu kesatuan. Dunia akhirat merupakan punya hubungan yang kausalitas, punya hubungan integralistik. Sehingga mereka selalu berupaya berperilaku di dunia ini untuk kebaikan hidup di dunia, sembari juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita, hidup memang sesuatu yang kita jalani, tetapi kadang-kadang kita lupa atau tidak bisa memahami makna yang sesungguhnya. Untuk menentukan hidup mati memang mudah. Ada orang yang masih lari-lari, bergerak, ya kita katakan dia hidup. Ada pohon yang subur, hijau masih, kita katakan dia hidup. Tetapi kalau ada orang yang sudah kaku, ya mati. Ada pohon yang sudah kering, mengering, itu kita katakan dia mati. Itu adalah untuk menentukan hidup mati. Tetapi sayangnya kaum muslimin yang berbahagia, kebanyakan manusia di muka bumi ini mereka tidak bisa memahami makna itu. Al-Ghazali katakan orang-orang yang tidak bisa memahami makna hidup yang sesungguhnya adalah orang yang berbuat sebuah tindak kriminal yang keji terhadap dirinya. Maka dia dalam hidup ini akan tersesat, akan terombang-ambing, tidak akan mendapatkan sesuatu ketenangan, keberkahan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Allah sudah menjelaskan kepada kita apa sebenarnya hidup itu. Pertama, hidup dunia ini adalah ujian. Bahwa kita di sini akan diuji oleh Allah. Dan hari ini kita merasakan ujian itu salah satunya. Adanya pandemi COVID-19 adalah ujian yang berat bagi kita. Kita tidak bisa lagi berjamaah di masjid, padahal bulan ini adalah bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu dan kita syiarkan, kita makmurkan rumah-rumah Allah. Tetapi hari ini kita tidak bisa berbuat seperti itu. Inilah adalah ujian. Dan Allah akan selalu menguji kita dalam hidup ini. Ada ujian itu kesenangan, ada ujian itu berupa sesuatu yang akan membuat kita tidak merasa nyaman, dan berbagai macam. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Banyak ujian. Ada ujian berupa kelaparan, rasa takut. Ada ujian berkurangnya jiwa.
ada ujian berkurangnya harta, ada ujian berkurangnya buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang menang dalam ujian itu, kata Allah, adalah orang-orang yang sabar. Jadi hidup pada hakikatnya adalah ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang akan berakhir. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita saksikan banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita masih muda-muda, sedang energik. Lalu mereka tanpa ada berita apa-apa, sakit dan sebagainya, paginya kita dengar dia meninggal. Inilah hidup. Bahwa kita di dunia ini hanya sementara saja. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Rasulullah hanya hidupnya 63 tahun. Dan tentu kita juga berkisar itu sudah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kehidupan yang kekal abadi itu ada di akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang sesaat ini, dengan kehidupan yang sementara ini. Padahal kehidupan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, itu merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang nanti tidak akan ada lagi mengalami kematian, di mana kita mati hanya di sini. Muslimin yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu jauh rendah. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, karena dunia ini rendah, dunia ini tidak sebanding dengan akhirat, maka kita mesti menjalani kehidupan dunia ini dengan sangat hati-hati. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terperdaya oleh kesenangan-kesenangan yang sifatnya hanya sesaat. Yang Allah katakan mata'ul urur, kesenangan yang menipu. Dunia ini hanya la'ib wa lahwun. Dunia ini hanyalah sekedar panggung sandiwara. Bahkan para filosof katakan juga, Plato umpamanya dia katakan, dunia ini hanyalah fatamorgana, tidak nyata. Maka jangan kita tertipu, kaum muslimin yang berbahagia. Maka kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat, dunia ini penting. Dan dunia ini adalah masra'atul akhirat. Dunia masra'atul akhirat. Dunia adalah alat bagi kita, sarana bagi kita untuk bercocok tanam, untuk menanam berbagai macam kebaikan, untuk menebarkan kemaslahatan-kemaslahatan, untuk bagaimana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun nanti untuk akhirat kelak. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan seperti orang asing, au abir sabil, atau seperti seorang pengembala atau seorang musafir yang sudah kehabisan bekal. Maka Rasul katakan kepada kita, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ini sebuah perumpamaan yang luar biasa kalau kita bisa memahaminya dengan baik. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Ketika kita menjadi orang asing pada sebuah tempat, pada satu daerah, pada satu wilayah, pada satu kampung, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang asing? Maka tentu kita akan senantiasa mengedepankan kebaikan-kebaikan. Tentu kita akan selalu menyapa orang. Tentu kita akan selalu bertutur kata yang menyenangkan orang. Karena kita adalah orang asing. Kalau kita sebagai seorang musafir yang sudah kehabisan bekal, apa yang mesti kita lakukan agar bisa melangsungkan kehidupan kita? Maka tentu kita akan selalu berbuat baik. Maka selalu kita akan bagaimana memperlihatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, sehingga ada orang melihat kita, sehingga mereka tertarik untuk memberikan sesuatu kepada kita. Maka inilah hidup kaum muslimin yang berbahagia. Rasul sudah katakan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing.
maka tentu maknanya bagaimana kita senantiasa hati-hati. Bagaimana kita senantiasa untuk berbuat yang terbaik. Karena hakikat hidup dalam Islam ini adalah kebermaknaan hidup kita. Hakikat hidup itu adalah sejauh mana hidup ini memberikan kemaslahatan bagi keluarga kita, bagi tetangga yang ada di sekeliling kita, atau bagi siapapun yang ada masyarakat di lingkungan kita, yang mereka semuanya adalah teman kita bergaul. Atau siapapun yang kita jumpai, bagaimana kita memberikan manfaat. Karena Rasul katakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam suasana kita mendapatkan musibah, ujian, wabah COVID yang luar biasa ini, maka tentu kita akan selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kita akan selalu peduli dengan para tetangga kita, peduli dengan siapapun yang memang mereka sudah mengalami dampak ekonomi dari COVID ini. Maka oleh sebab itu, mari kita berbagi. Mari kita tebarkan manfaat dan kuburkan kemudaratan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, dengan seperti itu kita betul-betul menjadikan hidup ini bermakna dan menjadikan hidup ini sebagai sarana bagi kita untuk kebahagiaan yang hakiki yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya kaum muslimin yang berbahagia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.